wawasan dan This meeting pengetahuan is dengan being kita. recorded. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita hari ini. Untuk pembicara kita hari ini itu ada Pak Syafroful Umam sebagai CMO Santrichen dengan membawa judul Brand Strategy for SMEs. Lalu sebelum itu kita akan membacakan peraturan di kelas hari ini. Yang pertama, pendaftar dan akses. Peserta harus mendaftar melalui formulir online yang disediakan secara gratis. Yang kedua, semua informasi yang diberikan saat pendaftaran harus akurat dan lengkap. Yang ketiga, peserta nantinya akan diundang ke dalam grup untuk mengkoordinasi pelaksanaan kelas ke depannya. Yang kedua, perangkat dan koneksi internet. Peserta harus menggunakan perangkat yang mendukung, baik itu komputer, laptop, tablet, atau smartphone, dengan kamera dan mikrofon yang berfungsi dengan baik. Lalu peserta harus memastikan memiliki koneksi internet yang stabil untuk mengikuti kelas tanpa gangguan. Yang ketiga, kehadiran. Maaf ya teman-teman, ada gangguan teknis. Saya lanjutkan ya. Untuk peraturan yang ketiga, ada kehadiran dan partisipasi. Peserta diharapkan hadir tepat waktu, tanpa keterlambatan, dapat mengganggu jalannya kelas dan menyebabkan peserta ketinggalan materi penting. Lalu peserta diharapkan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan kelas, lalu menggunakan fitur chat atau angkat tangan sebelum berbicara untuk menghindari kekacauan. Lalu yang keempat, ada perilaku dan etika. Peserta harus menjaga sikap sopan dan hormat selama kelas berlangsung. Lalu tidak diperkenankan menggunakan bahasa kasar, mengganggu peserta lain, atau melakukan tindakan yang tidak etis. Lalu peserta diharapkan berpakaian sopan dan pantas selama mengikuti kelas online. Yang kelima, ada penggunaan materi. Semua materi yang disediakan selama kelas, baik itu video, slide, dokumen, adalah hak cipta penyelenggara atau pengajar. Lalu, peserta dilarang menyebar, merekam, dan mendistribusikan materi kelas tanpa izin tertulis dari penyelenggara. Lalu, peserta diperbolehkan membuat catatan pribadi untuk keperluan belajar. Yang keenam, ada masalah teknis. Jika mengalami masalah teknis, peserta dapat menghubungi tim dukungan teknis yang informasinya disediakan oleh penyelenggara. Lalu peserta diharapkan mencoba mengatasi masalah teknis sederhana, misalnya restart perangkat, cek koneksi internet, sebelum menghubungi dukungan teknis. Lalu yang ketujuh, ada evaluasi dan sertifikat. Nah, ini yang terakhir, beberapa kelas mungkin memerlukan peserta untuk menyelesaikan tugas atau mengikuti ujian sebagai bagian dari evaluasi. Nah, lalu sertifikat penyelesaian akan diberikan kepada peserta yang memenuhi semua persyaratan kelas, termasuk kehadiran dan penyelesaian tugas atau ujian. Dengan mendaftar dan mengikuti kelas online ini, peserta dianggap telah membaca dan memahami dan menyetujui semua ketentuan yang berlaku. Nah, teman-teman, untuk peraturan yang aku sudah bacakan tadi, teman-teman juga bisa lihat itu di grup WhatsApp yang teman-teman udah dapat. Teman-teman juga jangan lupa ya teman-teman bisa di-rename untuk nama di Zoom meeting ini. Teman-teman bisa taruh nama teman-teman di depan, lalu di belakang nama teman-teman taruh nama SBC gitu. Seperti ini nih, kakak sahabat Asna Lainatus Shiva underscore SBC. Seperti itu ya teman-teman, jangan lupa di-rename. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan untuk pembicara kita kali ini kepada Bapak Syafrotul Umam sebagai CMO Santrichen yang akan membawakan materi. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman pejuang kemandirian ekonomi pesantren dari seluruh Indonesia. Apakah terdengar jelas suara saya? Halo, apa terdengar jelas? Baik, jelas Pak. Baik, mungkin bisa langsung saya lanjutkan ya untuk materi malam hari ini. Boleh ditambahkan, mungkin materinya bisa ditampilkan, Kak Rosi. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di hari kedua ya. Ini hari kedua ya, Pak Arsy ya. Hari kedua Santri Chain Business Class. Terima kasih atas partisipasinya dan saya mendoakan semoga ilmu yang bisa kita bahas bersama di sini berkah untuk kita semua dan bisa memajukan ekonomi pesantren secara umum, lalu secara khusus bisa bermanfaat bagi usaha dari pesantren sahabat-sahabat sekalian. Baik, sebelumnya saya ingin satu lagi ingin mengucapkan mohon maaf dahulu ya, karena mungkin ada keterlambatan dari saya. Dan yang kedua, untuk materi kali ini mungkin kurang apa ya, secara visual mungkin kurang menarik dan agak cenderung membosankan karena memang branding itu seru kalau sudah kita jadi, kalau barangnya sudah jadi, tapi materinya itu yang membosankan. Jadi untuk mendapatkan apa ya branding yang baik, proses-proses yang membosankan tersebut itu dijalankan, dan sangat sekali banyak sekali langkah-langkah yang dijalankan di dalamnya yang membuat kita penat, lalu apa ya membuat kepala kita agak meledak ya. Karena ini branding itu tujuannya untuk agar pihak ketiga perspektifnya terhadap brand kita menjadi positif. Bisa dilanjut mungkin? Jadi untuk kali ini, untuk pendahuluannya, sebenarnya saya ingin menjelaskan apa itu branding. Yang pertama, branding itu adalah proses menciptakan identitas yang unik dan berkesan untuk bisnis Anda di benak konsumen. Nah, ini jadi bagaimana misalkan sekali melihat, sekali melihat itu orang walaupun ada elemen-elemen yang tidak yang ditutupi, jenengan semua masih bisa mengetahui, oh ini perusahaan A, perusahaan B. Nah, misalkan kayak kita mie deh, mie kita apa namanya tutupi kemasannya, tapi apa namanya itu dengan jinglenya kita tahu. Nah, 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 nah itu kita pasti tahu itu apa namanya brandingnya. Nah, itu adalah satu dari branding. Nah, 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 nah itu dengan terdengar nada saja kita sudah tahu itu brand apa. Yang ya, Indomie itu brandingnya sangat bagus, misalkan yang bisa dicontoh bagi teman-teman UMKM. Nah, branding ini mencakup semua aspek di bisnis Anda, dari logo, warna, desain, hingga caranya berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi sampai itu mencakup juga dari aspek visual, apa yang bisa dilihat, misalkan dari apa ya, dari logo itu, sampai tagline. Tagline itu misalkan kayak apa ya namanya, mutu ya. Kalau Apple itu ada yang think different. Terus kalau Nike, kalau pernah tahu itu ada Just Do It. Nah itu tagline-nya dari sebuah brand. Hingga bagaimana cara berkomunikasi. Komunikasi yang mungkin brand yang menggunakan komunikasi baik. Contohnya seperti apa ya brand yang komunikasinya baik. Gini deh, brand yang itu bisa dilihat di Instagram teman-teman. Nah, misalkan ada brand yang suka membahas di Twitter, nah itu cara komunikasi dengan brand. Rata-rata yang sengaja dibuat adminnya agak usil, dan itu untuk salah satunya branding dari suatu produk ya. Nah, lalu kedua, mengapa branding itu penting? Ada empat alasan kenapa kenapa branding itu penting. Pertama, karena satu membedakan dari pesaing. Dan yang kedua, membangun kepercayaan pelanggan. Ketiga, meningkatkan nilai produk. Dan empat, memudahkan pemasaran. Jadi branding ini apa ya lebih mudah, lebih mudahnya itu
diferensiasi atau membedakan kita dari pesaing dan memudahkan pemasaran aspeknya. Ini yang kalau aspek dari Meeting. sellernya ya. Oh, gak meeting. Apa? Santri Chain Business. Ya, mungkin bisa next selanjutnya. Oh, tinggi konten, Pak Rifat. Caranya metu. Bojone metu. Oke. Oke, bisa lanjut. Next. Oke. Nah, kalau tujuan kelas ini teman-teman sebelum kita mulai lebih dalam yaitu ada 4 tujuan. Pertama, kita memahami konsep branding ya. Dan yang kedua, mengembangkan strategi branding. Ketiga, meningkatkan kemampuan pemasaran. Dan keempat, mengukur keberhasilan branding. Nah, ini saya ingin mohon maaf sekali lagi. Untuk yang matriks pengukurannya, saya rasa itu kurang, apa ya, kita kurang cukup waktu untuk membahas matriks ya. Karena ini sifatnya benar-benar teknikal dan untuk pengulasannya bisa dilihat masing-masing platform memiliki matriks yang berbeda dan cara pengukurannya. Jadi mungkin kita akan ada 3 tujuan di sini sampai ke meningkatkan kemampuan pemasaran. Oke, next. Satunya, nah, branding untuk UMKM. Definisi branding itu, branding adalah menciptakan identitas yang unik dan konsisten untuk bisnis, sehingga dapat dikenali dan diingat dengan konsumen dengan mudah ya. Nah, aspek-aspek utamanya itu ada 5, teman-teman. Yang pertama adalah identitas merek, brand identity. Yang kedua itu ada brand values and personality. Yang ketiga ada brand messaging. Keempat ada brand experience. Dan yang kelima ada brand image. Nah, untuk yang kelima elemen ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Bisa next. Ini paling penting, saya ambil 3 aja ya. Mungkin yang bisa diterapkan teman-teman. Karena untuk yang secara brand messaging dan brand experience itu kita terlalu dalam. Dan yang practical itu sebenarnya ada 3 ini. Yang pertama itu ada brand identity. Brand identity itu apa? Jadi itu adalah kumpulan elemen visual yang terkait dengan merek, termasuk logo, warna, tipografi, dan desain visual lainnya. Nah, ini yang brand identity ini membedakan merek Anda dari yang lain. Nah, kalau misalkan kayak kita melihat contoh kasusnya ada di apa namanya itu perusahaan sepatu yang terkenal, itu ada 2, yaitu dari Nike dan juga Samsung, Nike dan juga Adidas. Nah, kalau Nike itu kan diferensiasinya itu dia adalah eksplosif, brand yang di anu ya, yang ditunjukkan tuh yang dengan centangnya itu Just Do It. Nah, itu dia mengesankan bahwasanya brandnya itu penuh dengan petualangan, dia bisa apa ya, menghilangkan keraguan, membuat kita lebih yakin. Nah, beda dengan Adidas. Adidas itu konsepnya dia lebih kokoh dan juga lebih sporty. Rokok. Itu tayo sumuli. Ya, mungkin dari Kak Isak. Asrul ada pertanyaan. Oke, selanjutnya ada brand values dan personality. Jadi nilai-nilai dan prinsip keyakinan nih bukan oleh merek ya. Misalkan persona apa yang ingin ditampilkan oleh merek. Maksudnya itu seperti apa? Jadi dari sebuah merek itu ada karakternya, sama kayak kita melihat orang ya. Misalkan ada saya Umam itu pengen dipandang sebagai orang yang bagaimana. Biasanya seperti itu adalah tokoh-tokoh atau politisi yang bisa memberikan merek. Contoh orang yang baik secara brand value dan personality tapi perseorangan itu kayak kita bisa melihat Bambang Pacul kalau pernah teman-teman tahu, dia brand value dan personality-nya baik. Jadi dia mencitrakan diri sebagai politisi yang sudah paripurna apa adanya. Nah, itu value-value yang sebagai value proposition dan personality dari Bambang Pacul. Jadi kalau kita melihat semuanya itu ada aspek, ada brand values and personality teman-teman. Misalkan itu bisa diterapkan di sebuah perusahaan, usaha kecil menengah, sampai ke perseorangan. Nah, lalu ada yang namanya terakhir brand messaging. Itu brand bisa menyampaikan pesan apa? Termasuk di dalamnya ada tagline, slogan, dan juga brand storytelling ya, cerita-cerita di dalamnya. Boleh next. Nah, ini adalah perbedaan branding dan marketing. Secara singkat, kalau kita lihat itu ada di apa ya, jangka waktunya. Kalau marketing kepentingan untuk jangka pendek sampai menengah.
Kalau jangka pendek menengah untuk mencapai tujuan tertentu marketing itu ya. Contoh misalkan peningkatan penjualan. Nah, itu masalah marketing. Nah, kalau branding itu untuk masalah jangka panjang, teman-teman. Tidak digunakan untuk melakukan penjualan, peningkatan penjualan secara instan, tetapi untuk memberikan sebuah contoh seperti ketergantungan ya, atau misalkan hal yang diulang-ulang terus sehingga orang-orang terngiang-ngiang, nah, itu adalah branding. Tujuannya adalah menciptakan, membangun loyalitas dan kepercayaan terhadap merek. Nah, ada apa ya di branding ini perbedaannya dengan ya dengan marketing ya. Branding adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan konsistensi dalam jangka panjang. Jadi itu bukan proses yang 1 bulan 2 bulan, tetapi bisa tahunan sampai 1 dekade. Kalau kita melihat para apa ya perusahaan besar di luar sana itu selalu menggunakan tagline atau visual audio yang berulang-ulang untuk membuat eh, untuk melekatkan atribut tertentu terhadap suatu merek ya. Yang kayak tadi kan kita contohkan nah 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 nah, nah. Itu kita udah tahu oh itu Indomie. Itu karena dia diulang-ulang secara konsisten bertahun-tahun dan tidak itu disiapkan bertahun-tahun dan tidak menabrak antara satu campaign dan lainnya. Nah, kalau marketing bedanya itu fokus pada promosi, penjualan, atau layanan dalam jangka pendek. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya marketing itu bagian dari branding, tetapi marketing itu jangka pendek dan tidak boleh keluar dari branding guideline-nya atau apa namanya itu atau garis-garis pembatas branding ya. Misalkan kayak contoh kita membuat barang brandingnya adalah murah dan berkualitas. Nah, kita berarti dalam sisi marketing nggak boleh kita membuat satu hal yang bersifat mewah. Nah, itu berarti bertolak belakang dengan brand kita. Sehingga dalam jangka panjang itu tidak baik karena bisa mengganggu kestabilan dari suatu brand. Nah, bedanya itu tadi ya kalau branding itu lebih ke jangka panjang, kalau yang marketing itu fokus jangka pendek untuk tujuan tertentu. Biasanya itu untuk meningkatkan sales ya, penjualan. Nah, kalau marketing juga bisa seperti lakukan iklan, promosi, direct sales atau penjualan langsung, dan strategi penetapan harga. Misalkan harga dimurahin atau misalkan buy two get one, beli dua gratis satu itu ya. Nah, di sini kan ada iklan, promosi, dan penjualan langsung. Brand itu pasti dalam melakukan merek itu dalam melakukan apa namanya itu, dalam melakukan promosinya atau strategi pemasarannya itu pasti tidak pernah bertolak belakang dengan branding yang ditetapkan oleh suatu perusahaan atau UMKM. Bisa lanjut? Oke, bisa next. Nah, ini proses pengembangan branding, teman-teman. Kita udah mulai masuk ke materi utamanya. Yang paling penting dari suatu branding itu teman-teman menentukan 2 hal ya. Pertama, visi misi nilai merek. Dan yang kedua itu karakter dari merek atau persona brand. Kita sudah tahu sendiri, mungkin yang kayak visi misi merek itu seperti bagaimana. Paling penting adalah visi ya, teman-teman. Teman-teman pengen brand ini seperti apa. Biasanya contohnya adalah mengembangkan aspirasi jangka panjang merek Anda dan bagaimana Anda melihat masa depan bisnis Anda di masa depan ya. Ini contoh kalau ada yang produk bisnis apa itu skincare itu menjadi pemimpin global dalam industri produk kecantikan alami. Nah, dari visi tersebut itu bisa dituangkan ke dalam logo dan juga strategi pemasaran. Contoh misalkan gimana ya, ingin produknya per pemasarannya secara global, misalkan. Ya sudah berarti dibikin branding yang tidak terpaku pada satu bahasa yang sifatnya timeless ya. Dan itu bisa diterapkan di seluruh dunia. Misalkan ada di Afrika atau di Saudi Arab dan juga di Indonesia. Itu nggak bertabrakan karena nggak di dalam value logo apa nama itu logonya tidak ada atribusi bahasa tertentu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat
ada satu brand yang tidak ada kata-kata di bawahnya, yaitu biasanya targetnya untuk pasar secara luas ya. Nah, terus lalu ada yang nilai-nilai merek ya, atau teman-teman melihat ini tercerminkan bagaimana merek itu bisa berinteraksi dengan pelanggan. Contohnya kayak gimana ya? Tadi tuh ada Nike Just Do It. Dia memang ada segmentasi pasar teman-teman. Nilai-nilainya adalah spontanitas dan petualangan ya, ketidakpastian. Jadi dengan ada centangnya itu tadi dan bawahnya tulisan Just Do It, itu pengen mengukuhkan bahwasannya nilai-nilai yang ingin dicapai adalah bukan kesuksesan tetapi keberanian ya, keberanian, lalu ada apa namanya itu, keberanian, terus adventure seperti petualangan. Nah, itu biasanya target pasarnya malah bukan orang-orang yang berani, tapi orang-orang yang ingin terlihat berani. Itu biasanya pakai Nike. Kalau di luar, tapi kalau di Indonesia ya biasa saya rasa sama aja. Jadi dengan nilai-nilai tersebut biasanya hubungannya ada di segmen customer mana yang ingin digapai ya. Tadi contohnya di Nike. Mungkin bisa next lebih lanjutnya. Nah, ini kalau menentukan persona karakter secara teknikal, itu ada 3 pertanyaan yang teman-teman harus bisa jawab ya untuk membangun suatu karakter dari merek. Ini bisa dicatat dan juga nanti bisa kalau ada tugas ya, kalau ada tugas itu bisa menentukan suatu branding, boleh tugas itu dilakukan atau enggak. Tapi ini menurut saya penting buat teman-teman. Pertama itu bagaimana Anda ingin melihat merek ini dilihat oleh konsumen. Nah, bedanya kalau branding itu begini, branding itu harus dilihat dari perspektif pihak ketiga. Biasanya orang dari kita kan pihak pertama dengan orang pihak ketiga yang melihat itu beda dalam melihat suatu brand ya, atau merek ya. Sehingga perlu kita jabarkan dari perspektif pertama kepada perspektif ketiga. Gimana kita ingin melihat merek ini dilihat oleh konsumen. Merek ini bagaimana konsumen ini menilai dan teman-teman ingin dinilai seperti bagaimana. Nah, itu nanti mungkin dicatatkan aja. 3 pertanyaan ini wajib dilakukan ketika teman-teman ingin membuat suatu brand. Pertama, yaitu bagaimana ingin merek Anda dilihat oleh konsumen. Kedua, apa karakteristik yang mendefinisikan merek Anda? Misalkan ada profesional, ada ramah, ada menyenangkan, misalkan ada yang apa ya namanya itu, ini ada inovatif contohnya, atau misalkan eh, ramah anak-anak, ramah lingkungan. Nah, itu merupakan karakteristik yang perlu dijawab oleh teman-teman dari brandnya. Dan yang ketiga, bagaimana merek Anda berkomunikasi dengan konsumen, misalkan dengan bahasa atau nada suara. Nah, ini biasanya diterapkan ketika kita ada di mana ya, di suatu konten digital ya, digital marketingnya, atau misalkan teman-teman semuanya sempat bisa membuat suatu brand yang besar, perusahaan yang besar sehingga bisa iklan di TV. Nah, ini perlu sekali bagaimana brand itu bisa interaksi. Cuman kalau kita mungkin batasannya sampai di media sosial ya, teman-teman bagaimana ingin brandnya itu tampil dan menggunakan atribut tertentu dalam berkomunikasi dengan konsumen. Jadi mungkin bisa didefinisikan 2 dari 3, kalau tiga-tiganya juga nggak apa-apa. Saya rasa kalau teman-teman ingin membuat branding itu dilihat 2 pertanyaan harus jawab. Yang pertama, bagaimana merek ini pengen dilihat, dan yang kedua, karakteristik apa yang ingin ditampilkan. Nah, itu penting banget dalam ini karena branding nggak hanya logo ya. Logo itu salah satu atribut dari branding ya. Tapi usaha teman-teman secara keseluruhan. Mungkin bisa next. Nah, lalu ini ada desain logo dan elemen visual dari merek. Prinsip-prinsip dari desain logo yang efektif itu nanti akan sangat berhubungan dengan branding, karena logo itu hal yang apa ya, hal yang tidak bisa berubah secepat itu. Semalam kita berubah, besok sebulan lagi berubah, 1 tahun lagi berubah, itu sangat sulit ya. Biasanya tidak jauh-jauh juga, kalaupun berubah itu nggak jauh-jauh juga dari itu.
Nah, kalau pengen teman-teman ingin menyambungkan dengan branding, sebenarnya ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, kesederhanaan. Nah, sederhana ini jadi jangan pakai yang ribet-ribet, banyak kata-katanya. Lalu, misalkan kalau kita kan kebiasaan bikin logo yang semakin apa ya, semakin bervariasi, semakin rame. Nah, itu justru yang harus dihindari. Kalau bisa sesimpel mungkin agar bisa mengena. Contoh yang salah satu bagus banget untuk dari logo ya itu logonya M, McDonald. Nah, itu gampang banget. Bahkan kita tutupi logonya, kita ngelihat warna merah sama kuningnya itu udah terngiang-ngiang kalau itu McD ya. Kedua, ada relevan, ya. Logo itu harus mencerminkan industri dan nilai-nilai usaha sahabat-sahabat semua. Jadi logo itu bagaimana orang bisa melihat, setidaknya itu menekan reka. Oh, kalau misalkan dia berwarna hijau, berarti itu ada dari sisi lingkungan atau dari sisi keislaman. Nah, itu biasanya pakai warna hijau. Nah, kalau ada warna biru, berarti dia tuh ingin menggambarkan trust ya. Kepercayaan bahwa produk ini bisa dipercaya, produk ini alami. Nah, itu biasanya juga warna biru ya. Highlightnya kalau alami itu ada, kalau nggak hijau ya biru. Jarang banget kalau misalkan ada produk yang alami dari alam warnanya merah itu sangat jarang kita lihat. Biasanya kalau nggak biru ya hijau. Jadi ada relevansi dari logo dan juga nilai-nilai bisnis itu sangat berhubungan ya. Lalu yang ketiga ada konsisten. Nah, logo itu konsisten dari satu hal, misalkan kayak kita presentasi dari tadi kan konsisten ada santri chain di mana-mana. Nah, itu salah satu dari konsistensi ya. Kedua, keempat dan kelima itu memorable dan serbaguna. Nah, yang paling penting dan kalau memorable itu debatable lah. Ini logonya mudah diingat atau enggak. Itu lebih ke seberapa banyak kita melakukan pengulangan dan seberapa luas kita memasarkan ya. Tetapi kalau yang apa nama itu serbaguna, nah ini wajib. Teman-teman logonya tuh bisa ditempatkan dimanapun dan tidak merusak dari materi eh, apa ya, materi dari campaign teman-teman. Nah, makanya serbaguna ini diperlukan. Dan yang paling penting dari suatu eh, logo ya, itu timeless. Yang terakhir ya, harus menghindari misalkan sekarang lagi trennya desain yang apa ya, desain yang ada kata-katanya misalnya gitu. Atau lagi tren dengan desain yang eh, minimalis atau lagi banyak tren-tren lainnya. Nah, itu harus dihindari. Kita harus cukup ciptakan satu logo yang itu bisa bertahan sepanjang masa, timeless. Contohnya kayak Apple gitu. Apple itu kan cuman Apple yang sudah tergigit gitu kan. Nah, itu timeless. Bisa dipakai ke zaman manapun ilah yaumil kiamah itu masih relevan. Nah, contoh lagi yang logo yang apa ya relevan kayak Nike itu cuman centang gitu, hanya centang seperti itu. Tapi orang bisa mengingat dengan mudah karena itu konsepnya timeless, sederhana, timeless, dia relevan. Nah, dia konsepnya seperti itu kalau yang rata-rata brand-brand ya. Misalkan contoh lagi kayak brand apa ya? Google. Nah, Google itu punya tiga warnanya, di merah, kuning, sama biru. Nah, itu brandingnya dari Google itu diterapkan di banyak hal. Kalau asalkan ada tiga atribut warna itu kita udah ngeliat, oh ini Google ini. Bisa next. Nah, ini ada contoh pilihan warna dan tipografi. Kalau teman-teman ingin membangun branding yang baik, kita hubungannya antara branding dan juga apa nama itu merek ya. Kalau warna itu bisa teman-teman bisa memilih warna dan yang mencerminkan persona merek membangun untuk membangun emosi tertentu yang diinginkan. Nah, warna ini punya apa ya efek dari psikologi yang macam-macam. Nanti teman-teman bisa melakukan search di Google arti warna di dalam branding. Nah, ini kita contohkan sedikit saja ya. Contoh seperti warna biru itu dikaitkan dengan trustworthiness atau kepercayaan dan profesionalisme. Nah, itu kalau misalkan brand
brandnya itu di apa ya? Koperasi, teman-teman bikin koperasi simpan pinjam. Biasanya itu bisa dengan atribut warna biru karena agar terlihat lebih bisa dipercaya dan profesional. Nah, kalau teman-teman bikin apa ya? eh Brand mie pedes itu nggak mungkin pakai warna hijau kan. Nah, yang dipakai itu adalah warna merah karena dikaitkan dengan energi dan keberanian. Nah, misalnya mie pedes pakai biru, nah itu orang-orang malah nggak terkesan mie pedesnya. Atau es teh pakai warna apa ya yang nggak seger ya. Es teh pakai warna ungu, nah itu kan kurang masuk ya, kurang bisa mencerminkan segarnya tehnya kalau itu kita terapkan di UMKM. Nah, lalu yang kedua ada tipografi atau fontnya. Itu pilih font yang mudah dibaca sesuai dengan karakter merek Anda. Nah, biasanya yang digunakan font-font simple kayak serif atau apa itu bisa dilihat semuanya. Jadi di Word itu teman-teman banyak pilihan sekali. Hindari yang seperti apa ya, tulisan yang sulit dibaca itu yang kayak Latin apa, ada lengkungan-lengkungannya, tulisannya sulit dibaca. Gunakan tulisan yang umum-umum saja dalam pemilihan fontnya. Oke, mungkin bisa next. Nah, ini pembuatan merek. Nah, penting juga nih brand messaging ya. Nah, dalam teman-teman selain dari logo, suatu merek atau brand itu perlu juga ada tagline atau slogan. Nah, tagline itu apa? Itu pernyataan singkat yang mencerminkan produk Anda, menjanjikan produk Anda itu seperti apa. Nah, ini harus singkat dan mengena. Contoh kayak Apple ya kan, think different, berpikir yang berbeda itu Apple. Jadi brandnya Apple itu produknya unik, kualitasnya bagus, lalu dia menjadi pionir lah ya, orang inovator. Nah itu makanya tagline-nya adalah think different. Kalau yang tadi contohnya lagi adalah Just Do It, Nike, karena brandnya itu dia pengen menggambarkan lebih ke petualangan, lalu keberanian, makanya tuh Nike memakai tagline-nya Just Do It. Misalkan teman-teman bikin AMDK pesantren ya, air minum dalam kemasan, pesantrennya punya apa namanya itu bisa AMDK, tagline-nya bisa murni dan berkah. Nah, itu salah satu tagline. Nah, atau misalkan bikin apanya, bikin produk camilan gitu kan. Jangan lupa tagline-nya itu berhubungan dengan makanan yang ringan, halal, berkah, nah itu bisa dipakai juga. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Tadi itu brand message ya, teman-teman. Nah, ini ada lagi yang agak berat ya. Kalau tadi kan kita bikin tagline atau bikin fontnya seperti apa, itu mudah lah. Yang sulit itu adalah narasi merek brand storytelling. Narasi merek itu kalau teman-teman bikin, eh, misalkan dari setiap campaign, itu ada pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan. Jadi misalkan itu bisa menceritakan tentang asal-usul, misi, visi, dan nilai-nilai mereknya ya. Cerita atau misalkan pesan ini itu harus bisa menggugah emosi dan terngiang-ngiang dengan audiens ya, target audiens. Nah, untuk sementara ini saya perhatikan ya kalau kita boleh lihat di TV ya, television. Itu ada satu brand yang ini mencoba karena dia kena boykot ya, kena boykot, penjualannya menurun. Dia ingin menarasikan bahwasanya dia adalah produk asli dari Indonesia. Saya nggak sebut mereknya. Pokoknya itu 100% murni, 100% Indonesia kalau nggak salah ya. 100% murni, 100% Indonesia. Teman-teman nanti bisa, sorry, 100% murni Indonesia. Padahal itu adalah perusahaan milik luar negeri. Nah, tiba-tiba dia tuh merubah pesan brandnya karena ada kebutuhan tertentu di jangka pendek. Dia bikin 100% murni Indonesia. Mungkin bisa teman-teman apa namanya itu, teman-teman bisa search iklannya di Google atau di YouTube nanti kelihatan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari brand storytelling 100% murni Indonesia.
Dan lumayan, saya rasa itu cuma lumayan campaign yang lumayan efektif. Dia tidak seperti brand-brand lain yang kena boykot, misal dari produk soda yang berwarna hitam itu kan kencang banget turunnya. Kebetulan saya ngobrol sama sales ya, salesnya dia. Jadi ada penurunan sekitar 75% dari penjualan. Itu karena apa? Karena dia tidak melakukan mitigasi dari brand storytellingnya, dari narasinya. Sedangkan brand yang tadi yang 100% murni Indonesia, itu dia bikin iklan di TV, semua pemainnya pakai kerudung, lalu dikesankan bahwa ini produk asli Indonesia, 100% dari Indonesia, tidak ada campur luar dari pihak internasional. Nah, itu akhirnya brand itu cukup survive ya di sekarang di konflik Israel Palestine itu. Nah, jadi pentingnya narasi itu bisa menyelamatkan produk panjenengan semua, bisa menjadi berkah atau bisa jadi malah sebaliknya. Bisa next. Ini salah satu strategi online. Nanti teman-teman mungkin bisa apa ya, lebih explore lagi cara digital branding ya. Itu salah satunya dari website, dari e-commerce, email marketing atau iklan digital, SEO. Nah, yang paling penting itu sebenarnya di iklan digital ini. Kalau teman-teman ada rezeki lebih, mungkin bisa ditargetkan di Instagram atau di Facebook untuk menjangkau audiens tertentu. Misalkan panjenengan semua eh, bikin sarung, ya kan? Itu dipetakan audiensnya. Nggak mungkin kan kalau kita jualan sarung ke misalkan ke orang Hindu atau misalkan ke orang Kristiani. Nah itu eh, di ads itu bisa dipersonalisasi sehingga orang-orang tertentu yang diharapkan bisa menerima iklan dari kita. Saya teman-teman ada waktu mungkin bisa dibuka di Google Ads, ada customer audience, audience apa yang kita target audiensnya seperti apa. Nah, kalau misalkan penggunaan sosial dan konten pemasaran, strategi online-nya, menurut saya yang paling efektif selama ini sih iklan digital ya. Kalau di website atau di SEO sebenarnya itu oke-oke juga, cuman agak berat. Nanti teman-teman bisa belajar di YouTube tutorial target audience iklan. Kalau misalkan ini targetnya online. Nah, selanjutnya, nah ini kalau offline, strategi offline ya, paling apa ya? Biasanya kita masih berlaku ya, pamflet, brosur dan pamflet itu masih benar-benar kuat di Indonesia khususnya. Misalkan teman-teman ada apa namanya itu toko fisik, teman-teman pesantren yang memiliki UMKM, ya sorry, memiliki minimarket, lumayan itu bisa itu kan di pesantren ya harus didekorasi dan konsisten dengan branding pesantren. Misalkan pesantren itu punya toko fisik dan juga punya eh, produk cemilan. Itu dibikin aja sekalian campaign mininya, misalkan di kasir eh, itu diberikan slogan brand dari cemilan tersebut. Nah, kalau ada rezeki berlebih, itu teman-teman bisa mengikuti pameran atau acara event, atau misalkan membuat kemitraan dengan toko-toko lain, atau bikin kerjasama, bundling paket, itu bisa dilakukan. Nah, terus yang menurut saya lumayan ya kalau di Indo, apalagi kalau misalkan produknya itu bukan fast moving ya, bukan produk yang cepat berpindah tangan. Contoh kayak jualan tahu. Nah, itu gimana brandingnya? Paling efektif menurut saya pakai brosur dan pamflet sih. Misalkan produk-produk yang seperti itu. Next mungkin. Nah, ini penggunaan media sosial. Ini yang kita tidak berbayar ya. Bisa apa ya? Bisa terapkan tanpa pakai ads, pakai iklan tadi ya. Nah, dilihat dulu. Biasanya pilih platformnya. Yang pertama itu kita lihat platform campaign-nya. Kalau anak-anak muda itu udah jarang pakai Facebook. Biasanya larinya di Instagram, biasanya lari di TikTok atau mentok-mentok ya di Instagram. Jadi paling pasnya misalkan pasar-pasar yang umur 18 tahun sampai 25 tahun itu pakai platformnya adalah TikTok. Nah, let's say kita pakai TikTok lah ya. Terus jangan lupa yang
satu elemen-elemen branding tadi harus digunakan, yaitu konsistensi. Gunakan elemen visual yang konsisten, logo, warna font di platform semua platform media sosial. Nah, misalkan kita ngiklannya di TikTok, jangan lupa di kehadirannya juga di Instagram, Twitter, Facebook. Cukup seadanya aja. Ini jadi dititik beratkan di salah satu platform, tapi jangan lupa di platform lainnya itu ada keberadaannya juga. Dan itu harus konsisten. Jangan sampai misalkan di TikTok warnanya biru, tapi di Instagram warnanya merah. Nah, itu nanti nggak match dengan penuansanya, nggak match dengan branding guideline-nya. Nah, terus apa yang paling penting di sini adalah analitik. Teman-teman, contoh kalau bisa dilihat Instagram masing-masing ya, itu kalau pakai akun bisnis bisa melihat analytics. Analytics itu berapa yang melihat, dari daerah mana saja melihat, terus segi umurnya itu umur berapa sampai berapa itu yang melihat. Itu penting banget. Nanti kalau ada waktu, semoga kapan-kapan ada ketemu lagi kita jelaskan lebih detail ya. Analytics itu penggunaan bagaimana dan hubungannya dalam meningkatkan penjualan. Itu kayaknya perlu perlu sesi lagi ya, masukan untuk teman-teman Santri Chain Business Class. Oke, next. Nah, jadi terima kasih. Mungkin saya sebenarnya pengen masukin satu lagi materi, cuman saya rasa akan sangat panjang dan sangat membosankan sekali misalkan dimasukkan. Yaitu tadi eh, segi bagaimana kita menggunakan matrix dan analytics dalam peningkatan penjualan, mengukur keberhasilan branding. Karena itu akan jadi satu mata pelajaran sendiri tuh, jadi satu sesi sendiri menurut saya. Jadi ini adalah dasar-dasarnya, teman-teman mungkin nanti bisa ditanyakan aja langsung ke kami dan kita ada interaksi diskusi santai. Terima kasih. Dan ini bisa dilihat di ini email saya dan juga misalkan teman-teman berminat bisa tanya jawab, mungkin bisa hubungi di nomor saya yang WhatsApp di sini ya, atau di Instagram syaraful.umam. Syaraful Umam, Syaraful ada dotnya terus Umam. Itu bisa interaksi di Instagram lah. Baik, itu saja mungkin untuk sesi kali ini. Kita bisa lanjut di tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak atas informasi yang sangat menarik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin ya. Baik buat teman-teman, buat sahabat-sahabat semuanya, untuk yang mau tanya boleh bisa open mic dan boleh juga teman-teman kalau misalkan mau chat di kolom chat di bawah nanti biar saya bacakan. Buat teman-teman ada yang mau tanya? Ini masih pada semangat kan teman-teman walaupun udah malam? Boleh untuk yang pertama nih ada dari Kak Uza. Boleh Kak Uza untuk pertanyaan yang pertama? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga teman-teman untuk ikut acara ini. Terus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Umam yang telah memberikan materi yang sangat berdaging tentunya di malam ini. Di sini saya ingin menanyakan terkait branding ya Kak ya. Eh, untuk membangun sebuah bisnis kita pasti memerlukan yang namanya evaluasi. Oke, terus untuk branding, tadi kan kakak sempat mengatakan logo itu juga termasuk dari branding. Terus misalkan kak, kita sudah membangun bisnis dengan yang tadi kakak sempat singgung juga itu kan terkait sebisa mungkin kita tidak membuat sebuah logo atau branding yang hanya ikut tren sementara seperti itu. Terus kalau semisal ternyata logo tadi itu eh, sudah tidak menarik, apakah boleh kita itu mengganti mengganti ya Kak ya? Mungkin seperti kayak mengganti yang baru dengan ya yang pasti kalau untuk mengganti logo itu pasti kita melakukan evaluasi besar-besaran ya. Mungkin juga terkait dengan packaging, terus struktur dan rasa dan segala macam. Itu gimana Kak? Apakah diperbolehkan atau ada resiko-resiko yang
sekiranya nanti sangat beresiko tinggi untuk usaha kita sendiri. Mungkin itu sih, Kak. Terima kasih. Terima kasih ya Naila. Mungkin saya langsung jawab. Moderator izin. Jadi logo antisipasi ya bagaimana misalkan logo itu kita sudah terlanjur eh, agak ribet ya. Misalkan kurang simple atau kurang apa ya terlalu banyak warna di dalamnya. Nah itu bisa sebenarnya bisa diakali. Caranya bagaimana? Itu caranya ambil elemen intinya aja yang biasanya kan ada titik beratnya di mana. Ada yang logo agak ribet tetapi sangat mengena karena itu sangat masif. Contoh kayak NU itu sebenarnya logonya ribet banget loh. Nahdlatul Ulama itu logonya ribet banget. Tetapi kenapa dia bisa mempertahankan seperti itu? Karena dia pakai elemen yang umum, dunia itu umum. Nah, cuman sebenarnya elemen simpelnya, elemen utama NU itu bukan di dunia atau di tulisan Nahdlatul Ulama ya, enggak. Tapi bintang sembilannya. Nah, contoh dari bagaimana mempersingkat logo agar lebih mengena. Jadi lebih difokuskan ke bintang sembilannya. Itu eh, jadi orang kan sudah tahu NU itu bahwasanya 9 bintang itu. Ya udah misalkan NU mau ganti logo, lebih ke 9 bintangnya itu tadi. Misalkan itu kalau misalkan NU ya. Jadi kalau panjenengan sudah memiliki suatu brand atau logo yang itu berhubungan dengan branding ya, sudah investasi panjang dan tidak ingin kehilangan banyak apa namanya itu attraction yang sudah dialami yang sudah didapatkan oleh brand tersebut ya sudah misalkan ini pengen ganti diambil elemen utamanya itu yang diperkuat. Nah atau boleh lagi misalkan NU itu lebih kuat di masalah persatuannya. Nah, berarti yang dikuatkan itu talinya itu yang menjadi brandingnya berarti kan. Cuman kalau sementara ini saya lihat sih memang sembilannya itu yang menjadi branding kuat dari NU. Itu contoh ya, salah satu contoh ya. Kalau boleh tahu Naila logo dan brandingnya itu seperti apa? Kalau boleh diceritakan lebih lanjut. Iya, Kak. Kalau untuk saya sendiri itu kan saya jualan jamu, Kak. Untuk logo sendiri itu pasti saya mencantumkan itu rempah-rempah. Karena jamu saya masih jamu beras kencur ya, Kak ya. Jadi saya mencantumkan yang namanya rempah-rempah dan juga beras. Terus identik dengan warna coklat karena filosofinya itu mungkin kayak nggak mungkin, maksudnya emang kan kalau coklat itu identik dengan old ya, Kak ya. Terus kayak tradisional, terus kayak vintage gitu. Kayak gitu sih, Kak. Terus di tengahnya itu ada tulisan eh, pucur gitu. Kayak gitu. Nah, berarti itu kan misalkan itu diterapkan di lini produk yang lain. Misalkan jamu apa ya? Yang tadi kan beras kencur, misalkan jamu sinom misalkan. Itu kan udah nabrak kan dari segi brandingnya. Iya. Ada apa namanya itu nggak ada berasnya. Nah, mungkin itu bisa dicari elemen-elemen jamu apa yang ingin dicapai. Misalkan sehatnya, eh, berarti cari atribusi yang berhubungan dengan sehat, lalu itu dijadikan logo. Nah, misalkan, oh ini udah sayang nih, udah kuat banget apa namanya itu logo yang ada beras kencurnya dan lain sebagainya. Nah, itu jangan dijadikan mereknya, mungkin dijadikan brand produknya. Jadi eh, pada produk beras kencur saja itu ada logo itu. Tapi logo utama dari usahanya dari UMKM-nya itu bikin logo lain yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya. Itu cara ngakalinya seperti itu kalau menurut saya ya. Atau nanti bisa kita sesi konsultasi lebih lanjut nanti kita Oke. bisa bahas bareng-bareng lah. Ya, kasih Kak. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab dan terima kasih untuk Kakak Uza yang telah bertanya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Baik, di sini ada Kakak Irfan yang ingin bertanya. Boleh, Kakak Irfan?
Untuk pertanyaannya dipersilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya di sini ingin bertanya seputar personal branding juga. Banyak sekali Kak orang yang sekarang sedang proses dalam membentuk personal brandingnya. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya terkait seberapa besar atau bagaimana sih tolak ukur terkait personal branding itu dianggap sudah memenuhi, maksudnya sudah terakui gitu. Apakah ada tolak ukur terkait personal branding atau tidak? Ini boleh diulangi tadi terkait personal branding apa yang ingin dicapai tadi? Jadi ada nggak tolak ukur terkait apa personal branding tersebut gitu? Misalnya kayak menolak tolak ukur terkait keberhasilan dari suatu orang yang membuat personal branding gitu. Siap. Jadi sebenarnya ini ya, kalau personal branding itu beda dengan produk ya. Kalau produk itu simple bisa kita survei. Tapi kalau personal branding itu eh, lebih ke gimana ya? Mengukurnya. Nah, kalau produk itu bisa pakai survei online, cuman kalau personal branding itu biasanya pakai konsultan kalau ngukur bagaimana citra seseorang. Nah, mungkin apa ya personal branding kalau skala mikro itu sebenarnya nggak ada patokan tertentu untuk mengukur personal brandingnya. Untuk mengukurnya mungkin skala kita kan mungkin followersnya 1.000 sampai 10.000 lah mentok-mentoknya. Itu bisa dengan menggunakan orang-orang kepercayaan kita dalam menanyakan secara kualitatif. Jadi nggak bisa dikuantifikasi pakai survei itu sulit. Eh, Personal branding bisa diterapkan kalau kita orang-orang yang kenal dengan kita tapi tidak kenal dekat dengan kita. Nah, itu kalau personal branding. Contoh kalau kita lihat tadi kan contoh kasusnya Pak Bambang Pacul atau misalkan Pak Jokowi, itu kan sudah ada brand tertentu, personal branding yang menempel ke beliau. Nah, itu kalau tokoh yang brandingnya sudah besar, mudah. Nah, atau mungkin yang bisa kita lihat di personal branding itu kiai. Nah, itu kiai itu bisa diukur personal brandingnya dengan cara tanya ke masyarakat sekitar. Untuk cara mengukurnya, saya yakin itu dimanapun pasti sama dengan pertanyaan kualitatif ya, dengan wawancara. Nggak usah mendalam lah, atau kita gampangnya ngopi di warkop, tanya-tanya ke masyarakat sekitar, ngobrol-ngobrol, lalu bahas-bahas mengenai daerah segitu, kenal nggak dengan kiainya, misalkan kalau ini konteksnya kiai ya, personal branding kiai. Kalau menurut Bapak itu kiai tersebut sifatnya bagaimana? Nah itu persepsi tersebut itu tolak ukur yang bisa kita lihat nih misalkan kita wawancara 10 orang tujuhnya jawab hal yang senada, nah itu berarti personal brandingnya yang tercermin di masyarakat seperti hal tersebut. Nah, untuk memunculkan branding-branding tertentu di dalam diri panjenengan semua itu cukup berat ya kalau branding personal, kecuali ada maksud tertentu, misalkan mau kampanye jadi DPRD. Nah, itu kampanyenya bagaimana? Kampanyenya kalau saya rasa di zaman sekarang itu diperkuat di sosial media Instagramnya, Instagram, TikTok itu yang harus diperkuat untuk personal branding. Dan memang sulit. Misalkan kalau kita pakai belusukan, ya kan? Politisi pengen belusukan personal brandingnya merakyat. Kesannya itu malah bisa sebaliknya loh. Oh, orang ini cuma cari simpati, ya kan jalan-jalan misalkan mimik wajahnya tidak tersenyum, dia cuman seperti terkesan menggugurkan kewajiban, atau ketika dia bagi-bagi kaos itu sambil merengut, ya, itu orang-orang lihatnya ini orang sombong, brandingnya seperti itu. Pernah ada kasus seperti itu kan, ada salah satu politisi yang saya tidak sebut namanya, dia melemparkan kaos ke pendukungnya bagi-bagi tetapi dengan raut wajah yang kurang enak, itu malah branding kelihatan oh ini orang ini sombong, padahal belum tentu itu orangnya sombong. Nah, itu yang harus teman-teman benar-benar apa ya, benar-benar hati-hati dalam personal branding. Karena apa yang terucap sekali saja di dunia dunia online yang seperti yang sekarang marak ini ya, itu
kalau nggak hoki bisa tercermin seumur hidup. Entah itu teman-teman pernah melakukan matiin mic di DPR RI atau misalkan eh yang tadi melempar kaos itu terngiang-ngiang. Orang bisa mengambil kesimpulan yang salah dari personal branding kita. Nah, sampai seperti itu banyak politisi yang menghadirkan buzzer untuk menyerbu akun pribadinya. Nah, kenapa seperti itu ya emang untuk personal branding dia ingin menciptakan kesan karena kalau personal branding itu lebih ke persepsi masyarakat sih. Di apa yang kita tampilkan dan apa yang kita ekspektasi kita dinilai seperti apa itu yang kita dalam personal branding. Mungkin itu ya Mas Irfan kita bisa Ya, diskus baik lanjut Kak. kalau pengen. Nah, kalau boleh tahu personal brandingnya tuh tujuannya untuk apa? Bapak pengen nyalon DPRD ya kayaknya. Enggak. Jadi kan menurut saya kalau untuk media promosi selain maksudnya selain dari kita produk kita pribadi gitu, menurut saya itu kalau udah punya personal branding juga itu semakin mudah untuk memperkenalkan apa usaha kita kepada masyarakat luas kayak gitu. Jadi bukan semerta-merta buat cuma produk yang jadiin branding, punya branding produk, tapi dari diri kita juga punya personal branding yang nantinya mudah untuk mempromosikan apa usaha kita gitu. Berarti mungkin mau pakai campaign influencer atau bagaimana? Kayak apa ya berarti? Kayak endorse gitu loh Kak. Ya endorse. Nah itu Iya. bisa dilihat eh, konten-konten dia. Kalau pengen mengukur penetapan dia seperti apa, dilihat kontennya 10 konten pribadinya, dia berkutat di industri apa. Nah itu misalkan dia reviewer makanan ya. Kita lihat, oh dia tipikalnya orang yang brandingnya kuat mukbang misalkan. Nah, Iya. berarti cocoknya untuk brand apa? Brand yang porsinya besar. Nah, dia tuh, wah ini porsinya gede guys. Ini makan sini. Itu cocok buat endorse produk-produk yang citranya adalah murah, banyak, dan rasanya lumayan. Nah, itu cocok. Jadi disesuaikan aja. Misalkan teman-teman pengen endorse, hati-hati dalam memilih influencer. Jangan sampai kita melakukan endorsement dengan influencer yang salah, karena itu bisa menjadi backfire ya, bisa bisa kembali ke kita bahayanya. Atau paling minimal kampanye nggak efektif. Perlu kita profiling dulu dari beberapa konten yang sudah dikeluarkan di review. Nah, ini rasa ini kayaknya orang ini cocok nggak dengan brand kita ya. Kalau cocok, digas aja. Atau misalkan diajak meeting dulu. Mungkin itu ya, Kak Irfan. Dari yang lain mungkin. Iya Kak. Syaraf. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan. Untuk Kak Irfan juga terima kasih telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Teman-teman, apakah ada yang bertanya? Ini udah pada ngantuk ya teman-teman. Boleh open kameranya dong teman-teman biar bisa ngeliat nih. Teman-teman lagi pada ngapain? Teman-teman kalau misalkan emang nggak mau tanya lewat open mic juga boleh teman-teman tanya di kolom chat ya di bawah nanti biar aku bacain pertanyaannya. Baik, Mas Arsi mau tanya ya. Boleh Mas Arsi untuk pertanyaannya? Halo, selamat malam. Izin Mbak Rosita dan Gus Umam. Ini saya nggak mau tanya, tapi ada chat yang masuk ini. Chat yang masuk yang memberikan pertanyaan. Tadi apa namanya? Intinya pertanyaannya begini. Mungkin tadi nanti bisa disambung sama ada chat yang masuk juga baru saja gitu ya. Itu ada yang bertanya juga. Tapi yang satu ini pertanyaannya sebenarnya simple gini. Kayak untuk memulai langkah awalnya bagaimana bisa apa namanya katanya gini bagaimana untuk memulai
di tahapan awal ini branding untuk UMKM gitu, untuk usaha mikro lah kira-kira gitu. Langkah awal apa yang harus dilakukan? Kayak misalnya dia dia punya usaha nih Gus gitu kan, tapi masih kecil skala mikro, terus dia pengen ngenalin gitu kan usahanya. Ini kira-kira menurut yang bersangkutan ini harus bagaimana? Langkah awalnya seperti apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan titipannya Gus. Terus ini mungkin bisa disambung juga dari kolom chat, ada yang bertanya juga, nanti bisa dibacakan oleh Mbak Rosita. Itu sih, makasih Mbak Rosita Gus Umam. Baik, terima kasih. Jadi langkah awal apa yang paling penting dan bisa kita lakukan untuk strategi branding? Menurut saya yang paling penting tadi itu adalah membangun brand identity ya, identitas merek itu paling penting. Jadi simple banget, logo, warna, tipografi, itu kayak fontnya ya, dan desain desain visual lain. Itu paling penting misalnya kita mau membuat usaha kecil menengah, membuat brand. Nah, brand identity, identitas brand. Ibarat orang kalau baru umur 18 tahun, orang itu bikin KTP. Nah, kita bikin KTP-nya usaha kita, yaitu brand identity. Nah, dari langkah awal tersebut nanti bisa dikembangkan setelah sudah jadi logonya dengan disertakan visi misi dari perusahaan yang ingin dicapai. Nah, itu akan tercerminkan di desain-desain selanjutnya. Tadi sudah kita sempat bahas sebentar menentukan persona dan karakter. Jenengan dalam ingin apa dalam branding itu pengen mereknya dilihat sebagai bagaimana oleh konsumen dan juga karakteristik apa yang pengen di kalau kita mendefinisikan brand itu seperti apa. Nah, dengan karakterisasi tersebut dituangkanlah dalam logo yang simple dan itu bisa membuat orang mudah diingat lah ya. Kalau bisa seperti itu. Jadi langkah awalnya tuh kasih apa namanya itu bisa dimulai dari logonya dulu lah. Lalu nanti bisa dikembangkan ke narasi dan seterusnya dan seterusnya. Oke, untuk yang pertanyaan kedua itu apa yang harus kita lakukan agar personal branding tetap relevan di masa depan? Nah, kalau saya sendiri pribadi itu tidak menggunakan konsep relevansi di masa depan, tetapi membuat branding yang timeless. Timeless itu tidak terikat oleh waktu. Ini pentingnya teman-teman. Jadi branding yang bagus salah satu untuk pertama yang akhir-akhir ini kita lakukan. Salah satu minuman AMDK ya, air minum dalam kemasan perusahaannya ada yang diboykot internasional. Dia bikin branding 100% murni Indonesia. Itu bagus banget. Nah, tagline 100% murni Indonesia. Dia ganti tagline. Nggak ganti logo, cuma ganti tagline aja. 100% murni Indonesia. Nah, itu sehingga menghilangkan stigma terkait apa namanya itu intervensi usaha asing ya di situ dia menegaskan bahwa dia perusahaan Indonesia. Padahal juga masih ada hubungannya dengan internasional. Brandingnya itu dan itu timeless. Yang paling penting kalau agar relevan itu timeless, tidak terikat oleh waktu. Nah, itu agar branding kita tidak tergolong oleh zaman ya, gunakan branding yang tidak terikat oleh waktu. Itu sih. eh Antara merek pribadi, kalau yang pertanyaan selanjutnya ada merek pribadi dan personal branding. Sebenarnya saya tadi tidak menyebutkan tentang personal branding ya. Lebih ke apa namanya itu alat apa yang diperbedakan antara merek pribadi dan personal branding. Kalau personal branding, setahu saya itu bagaimana kita meningkatkan nilai secara perseorangan. Personal brand itu berarti seseorang sebagai brand, seorang sebagai merek ya. Nah, misalkan kayak tadi saya sebutkan Bambang Pacul dan Jokowi, dia personal brandingnya berhasil. Nah, itu misalkan kita personifikasi itu orang kan gampang banget. Bambang Pacul itu dia mukanya dijadiin logo, orang itu tahu, oh berarti ini apa adanya, jujur belak-belakan. Pak Jokowi dengan kerah putihnya itu dibikinin logo. Orangnya pasti, oh ini merakyat, lalu sederhana. Itu brand personal ya, personal branding. Nah, kalau yang merek biasa, brand dari apa namanya itu, dari UMKM atau perusahaan, pasti jelas treatmentnya dengan personal branding ya. Jadi itu hal yang berbeda sekali. Lalu untuk alat apa yang bisa digunakan untuk branding,
banyak sekali. Beda ya antara branding. Logo itu salah satu elemen dari branding. Salah satu elemen. Branding itu luas. Kalau untuk bikin logo itu pakai Canva bisa, pakai Corel Corel juga bisa, Photoshop bisa. Tapi kalau untuk branding itu kan cakupannya luas. Kita mengukur seberapa efektif brand tersebut di masyarakat. Nah, itu bisa pakai analytics. Untuk analytics ya gampangnya kalau kita nggak perlu yang begitu advance ya, nggak perlu yang begitu tingkat lanjut, itu bisa pakai Instagram Analytics. Kalau TikTok itu juga ada TikTok Analytics-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa dilihat dari salesnya, peningkatan sales. Bagaimana branding itu terlihat, apa namanya itu, branding itu terlihat berhasil atau tidak, itu dilihat dari peningkatan penjualan. Kalau peningkatan penjualannya meningkat selama campaign, nah itu berarti brandingnya efektif atau marketingnya efektif. Nah, bedanya branding dan marketing apa? Kalau branding itu levelnya jangka panjang, kalau marketing jangka pendek. Dan marketing itu salah satu upaya untuk memperkuat branding juga. Oke, lalu selanjutnya ada Asna Lainatus Syifa. Bagaimana cara mengelola merek kita agar terus konsisten di semua saluran komunikasi dan titik kontak pelanggan? eh Agar bisa konsisten itu ya, saya rasa setiap platform itu kan memang memiliki berbagai segmentasi pasar yang berbeda ya. Tadi saya sempat sebutkan, jadi titik beratkan di salah satu platform saja. Eh, Lalu yang di lainnya cukup kehadiran-kehadiran. Jadi misalkan panjenengan kalau orang TikTok itu biasanya akan bertolak belakang dengan Twitter. Ya udah berarti yang di Twitter tuh cukup ada aja atau repost yang ada di TikTok. Tapi titik beratnya tuh gunakan persona orang-orang yang menggunakan TikTok. Jadi lalu yang kedua, bagaimana cara melindungi merek kita agar terhindar dari penyalahgunaan atau pelanggaran merek dagang itu didaftarkan di hak cipta ya. Pendaftaran hak cipta nanti mungkin bisa dibantu teman-teman kalau ada rezeki lebih bisa ke notaris untuk pendaftaran merek dagang atau hak cipta. Itu untuk melindungi teman-teman. Kalau misalkan ada yang menyalahgunakan atau misalkan membajak, itu bisa dilaporkan ke polisi. Teman-teman bisa melakukan somasi dan melakukan tuntutan untuk ganti rugi dari penyalahgunaan merek. Jadi lumayan kan kita misalkan disalahgunakan dikit ya kita tuntut aja. Sekian inilah dengan nominal tertentu lah. Saya rasa dengan ada hal tersebut itu juga menguntungkan kita ya untuk perlindungan hak cipta ya. Lalu untuk produk jasa bagaimana cara brandingnya? Pastinya berbeda dengan produk jadi. Ya pasti berbeda banget. Kalau misalkan produk jasa itu bisa dengan melakukan portfolio, apa ya, melakukan hal-hal yang sudah dikerjakan di dalam jasanya ya, jasanya yang udah dikerjakan, nah itu ditaruh di media sosial. Misalkan di Instagram, nah itu portfolio itu dipajang di situ. Itu kalau jasa ya. Nah, kalau produk jadi kan lebih gampang. Kalau jasa ya berarti apa yang ingin dikesankan oleh jasa panjenengan. Misalkan konstruksi itu adalah apa ya, kuat atau misalkan lebih profesional. Nah, itu berarti di footage videonya itu diperlihatkan banyak ke aspek situnya. Oh ini bagus, pengerjaan timelinenya juga bagus, tepat waktu, profesional, dia safety, profesional, apa ya, safety itu dia eh, K3-nya terpenuhi, keselamatan kesehatan kerja itu terpenuhi. Nah, itu juga merupakan satu brand values, misalkan case-nya adalah jasa konstruksi ya. Jadi lihat aja tukangnya lagi ngefoto itu lagi membangun suatu konstruksi, nah itu dilihat aja ya dimasukin footage video, misalkan ini produk jasa pembangunan ya. Nah kalau misalkan editing video, bikin aja yang backstage-nya, yang dalam proses pengambilan video itu ditampilkan juga. Nah, itu kalau jasa. Kalau pulsa top up gini dengan mahasiswa pesantri, saya kayaknya tidak bisa menjawab juga ya. Itu tergantung pada apa ya, pada apa emang boleh kalau top up pulsa dan game di santri ya, asrama mahasiswa.
Abdul, boleh dibantu menjawab? Ini ada pertanyaan lagi, jualan pulsa dan top up game di lingkungan asrama mahasiswa atau santri, butuh branding juga nggak atau fokus ke penjualan aja? Nah, mungkin bisa dibantu Kak Abdul ceritakan background usahanya. Abdul Rahman. Boleh dibantu on mic, Kak Abdul? Halo, Ya, boleh diceritakan ada bisnis apa di situ dan profile. eh, Ya. jadi ini apa namanya, eh, saya tinggalnya di SMA situ nih. Nah, saya ada jualan apa, jualan jasa top up game sama pulsa. Nah, kayak gitu perlu kayak personal, kayak perlu kayak branding juga gak, Kak? Nah, kalau lokasinya Buat fisik, bangun kepercayaan atau gimana gitu. kalau tempatnya fisik atau online? Ada lokasi fisik. Tempatnya tempatnya fisik, tempatnya fisik. Oh, untuk bangun brandingnya di situ ya. Saya rasa Ya, boleh sih kalau ada branding ya, tapi kan nggak. Kalau lingkupnya kecil, saya rasa nggak perlu branding yang aneh-aneh sih. Malah kalau perlu ya pakai testimoni aja atau promo gitu. Promo menurut saya bagus. Saya rasa cukup dengan promo. Kalau branding yang untuk produk, karena produknya sudah umum sama saja ya. Paling ditingkatkan di pelayanan dan juga promosinya sih. Itu kalau bukan produk atau bukan produk sendiri, saya rasa tidak perlu branding yang macam-macam. Oke, lagi. oke. Em, Terima kasih Bapak Umam untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk Bapak Abdul untuk pertanyaannya. Di sini ada Kakak Hasrul juga nih yang mau bertanya. Boleh untuk Kak Hasrul pertanyaannya dipersilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertanya Gus Umam dan moderator. Pertanyaan dari saya terkait dengan branding ini. Yang pertama, kalau misalkan kita sebagai pengusaha pemula, jadi ibaratnya kita, eh, saya membangun usaha seperti itu, lalu kemudian akun, contoh ya, akun Instagram atau TikTok pun juga masih awal seperti itu. Nah, lalu yang jadi pertanyaan dari saya ini, apakah ketika kita membangun dari awal bukan personal branding ya, branding usaha kita seperti itu kita fokuskan untuk memperbanyak branding kita terlebih dahulu atau berbarengan dengan iklan. Karena yang saya pahami kalau misalkan usahanya masih baru, otomatis follower pun juga masih sedikit seperti itu. Nah, dengan cara untuk menggayat orang-orang yang menjadi calon pelanggan atau calon customer kita, ini nanti untuk bisa menjangkau akun kita ini apakah dengan personal branding aja atau dibarengi dengan iklan seperti itu, Gus. Nah, mungkin itu dari saya. Cukup, terima kasih. Baik, ini terkait pertanyaan studi kasus, misalkan produknya baru, apa kita bikin konten branding plus langsung iklan atau ngiklannya nanti aja gitu, mudahnya seperti itu ya kayak. Kalau menurut saya itu dijalankan paralel nggak apa-apa, asalkan ada timeline. Jadi untuk melakukan suatu campaign atau kampanye dengan tujuan tertentu, misalkan meningkatkan awareness, nah itu bisa dilakukan secara bebarengan. Yang penting ada kalender konten. Nah, teman-teman kalau misalkan ini terkait dengan manajemen sosial media ya, itu ada yang namanya kalender konten. Kalender konten itu di-plan misalkan dari hari Senin sampai Minggu, jam berapa saja, sehari berapa kali itu ada konten apa saja. Itu sudah di apa ya, direncanakan dan sudah dieksekusi. Misalkan panjenengan memiliki orang yang punya dedikasi untuk
digital marketing ya. Nah, itu berarti dijadwalkan hari Senin sampai Minggu. Misalkan peak hour itu jam 7 malam ya, orang waktu nge-scroll-scroll. Nah, itu berarti jam jam 6 atau jam 7 itu di post setiap hari. Nah, karena sudah ada kalender konten, itu di kita posting dan cari yang paling engagementnya paling tinggi, mana yang paling disukai oleh sapi oleh calon-calon customer ya. Nah, konten yang dengan attraction atau misalkan dengan apa ya engagement yang tinggi itu yang bisa diiklankan. Jadi menurut saya nggak masalah kalau kita itu berjalan dengan paralel asalkan konten itu efektif. Kalau konten efektif lalu ditingkatkan lagi engagementnya itu akan bagus menurut saya. Jadi bisa berjalan dengan paralel. Nah, kalau kasusnya baru mulai banget bagaimana? Kayaknya kita perlu ada beberapa isi ya kontennya. Diisi dulu boleh dah. Tapi kalau misalkan sudah pede ya silahkan untuk ads untuk melakukan promosi. Karena kalau promosi itu sayang banget misalkan kita nggak tepat dengan sasaran. Jadi mungkin itu ya Kak Asrul. Mungkin bisa nanti kontak-kontak dengan saya kalau pengen diskusi lebih lanjut. Kalau boleh tahu itu produknya apa Kak Asrul? Oke, untuk produk saya cuci sepatu, Gus. Jadi produknya jasa. Jasa ya. Nah, itu berarti mungkin salah satunya ada websitenya nggak? Kalau bikin website simple bisa. Kalau nggak ada ya bisa cukup di Instagram aja. Eh, eh, Mungkin portfolio story aja ya. Bisa ditampilkan di story-story setiap selesai cuci sepatu atau misalkan ini produknya laundry sepatu ya? Sorry. Kasrul produksi sepatu atau laundry sepatu? Iya, Gus. Laundry sepatu. Laundry sepatu. Nah, berarti Laundry portfolio sepatunya, Gus. Laundry sepatu. laundry sepatu berarti mungkin ditumpuk di story aja, dibikinin reels before after yang banyak gitu. Itu cocok untuk brandingnya kan berarti kalau branding sepatu adalah seberapa deep clean ya, seberapa bersihnya mendalam, lead time-nya seberapa cepat, harganya seberapa kompetitif. Mungkin berkaitan dengan itu ya kalau misalkan kita branding. Berarti ya konten yang bagus kayaknya before after itu. Customer-customer yang sudah dikasih tahu ini konten yang apa sepatu yang sebelumnya rupanya bagaimana dan setelahnya bagaimana. Itu ditaruh di story nggak masalah. Tuh, untuk brandingnya nanti kontennya bisa coba cari inspirasi di search di Google atau ikut dengan benchmark cuci sepatu lainnya yang sudah sukses. Nanti ditiru aja strategi brandingnya mereka bagaimana. Mungkin itu Kak Asrul. Terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan yang terakhir tadi. Terima kasih juga untuk Kak Hasrul telah bertanya. Mungkin untuk sesi tanya jawab telah habis. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung chat pribadi ke admin atau boleh langsung kunjungi website Santrichen atau di Instagram juga. Teman-teman bisa lihat di grup. Nah, setelah ini memasuki sesi penutup. Dengan ini, teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, yaitu Bapak Umam dan sahabat-sahabat yang telah mengikuti Santrichen Business Class ini di Day 2. Nah, selanjutnya mungkin apakah ada yang ingin dibicarakan untuk selanjutnya, Kak Arsy? Oh iya, oke. Eh, Makasih Mbak Rosita, Gus Umam. Ini apa namanya tadi atas materi-materi yang disampaikan. Sebetulnya ini mau ngasih pengumuman aja, berhubung ini sudah di ujung sesi gitu ya. Jangan lupa, saya nggak bosan-bosan ngingetin untuk teman-teman peserta SBC, Santrichen Business Class, untuk setiap harinya kita akan ada kelas sampai dengan hari Rabu depan, kecuali Sabtu Minggu kita libur. Jadi terus dijaga semangatnya dan konsistensinya untuk mengikuti kelas. Ini sebetulnya ada ini ya, apa namanya penurunan gitu ya. Kemarin kan sebetulnya ramai sekali kita hampir 40 peserta yang join, tapi hari ini bertahan di sekitar 20-an peserta.
Nah, ini tolong diingatkan juga di grup kawan-kawannya seperjuangan untuk jangan lupa join ke kelas karena ini nanti akan berpengaruh terhadap penilaian teman-teman juga gitu kan. Ada dari sisi keaktifan, kemudian juga dari sisi pemahaman terhadap materi yang disampaikan dan lain-lain gitu. Itu semua jadi satu kesatuan dalam penilaian beberapa aspek tadi, sehingga harapannya nanti teman-teman bisa mengikuti kelas ini secara kontinu, secara berkelanjutan, untuk kemudian nanti kita sampai pada akhir sesi atau akhir rangkaian acara, dan teman-teman bisa jadi peserta terbaik gitu, salah satu peserta terbaik. Dan apa yang disampaikan dari Santri Chain Business Class, materi-materi yang didapat itu dapat berguna harapannya gitu ya, untuk baik pengembangan bisnisnya teman-teman ataupun dalam perencanaan bisnisnya teman-teman juga. Seperti itu. Dan hal yang ingin disampaikan juga adalah jangan lupa untuk ramaikan juga story Instagramnya teman-teman. Di storyin aja lagi kelas atau lagi nanya dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Nanti jangan lupa tag Santri Chain atau sekalian juga di tag Gus Umam. Tadi Instagramnya di @syaroful.umam, itu bisa di tag, nanti akan di repost sama Santri Chain. Dan kalau mau follow-followan sama Gus Umam di sana bisa juga. Gitu. Anyway, kita ada di akhir sesi sekarang. Tapi besok mau saya ingatkan lagi, besok kita mulai jam 7 untuk materi, tapi kita buka room Zoom-nya ini dari jam setengah 7. Jadi 18.30 sudah dibuka sampai dengan nanti jam kira-kira kurang lebih jam 9 atau jam setengah 9, tergantung situasi pada saat itu nanti gitu. Jadi harapannya itu teman-teman tetap dijaga semangatnya, jangan sampai kendor. Kita masih ada sisa 4 sesi lagi sampai dengan hari Rabu depan. Itu aja. Terus juga jangan lupa nanti diisi ya absensinya, nanti Mbak Rosita akan kirim di grup, absensinya diisi, kemudian kuisnya juga diisi. Ini juga berkaitan dengan penilaian teman-teman di selama mengikuti Santri Chain Business Class. Itu aja dari aku, Teh Rosita. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Arsy. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi penutupan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah join di Day One hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Umam yang telah mengisi materi. Selamat malam teman-teman. Sampai berjumpa di Day 3. Mungkin dokumentasi dulu kali ya sebelum keluar. Oke. On cam dulu. Teman-teman boleh on cam ya untuk sesi foto teman-teman. Oke. Dihitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Bentar, layar satunya lagi. 3, 2, 1. Oke, sip. Makasih banyak teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa besok. Dadah, Assalamualaikum.